Dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan bahagia ya teman-teman ya. Nah, ceritanya saya tuh mau wawancarai anak saya ya, anak pertama saya, Kakak Oriza Satifah Nur Saadah. Tapi ternyata gak berhasil ya teman-teman ya. Tadinya itu pengen tahu nih ya, pengen wawancara beliau gimana sih rasanya pernah menjadi anak dari single parent. Saya sempat membesarkan anak saya seorang diri itu selama kurang lebih 12 tahun ya teman-teman ya. Dari mereka masih kecil-kecil sampai sekarang udah besar-besar gitu. Dan baru beberapa waktu yang lalu saya menikah lagi setelah anak saya besar-besar. Jadi ceritanya pengen tahu gimana sih perasaan dia waktu jadi anak single parent yang sering ditinggal ya, cari nafkah. Terus harus bertiga-tiga aja dengan adik-adiknya di rumah. Kadang saya kalau saya ngisi training ke luar kota, mereka bertiga aja, sering dititipkan ke tetangga gitu ya, atau saat harus dipesantrenkan karena biar aman ya, karena kakak Oriza itu anak perempuan satu-satunya, jadi pastinya sangat dijaga banget ya. Tapi ternyata gak berhasil nih wawancaranya, jadinya kayak begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ketemu lagi dengan saya Nikmah Nursyam. Di video ini agak berbeda karena saya mau ngajak ngobrol seseorang nih, ngobrol santai aja sih di rumah. Salah satu anggota keluarga. Cluenya adalah dia seorang perempuan, masih muda, mandiri, pokoknya keren deh. Dan dia ada di lingkungan keluarga saya. Teman-teman yang udah kenal saya dan keluarga saya pasti tahu nih siapa dia. Istimewa banget ya, teman ngobrol saya siang hari ini. Siapa dia? Yang bisa nebak komen di bawah ya. Nah, ini dia ya, teman bincang santai saya pada kali ini, Oriza Satifah Nur Saadah. Nah, siapa dia? Dia anak saya. Dia putri saya ya. Putri yang pertama, Oriza Satifah Nur Saadah. Namanya dulu nih, namanya kan keren banget ya. Padahal nama saya bukan nggak keren ya. Pokoknya saya namanya tuh cuma satu aja. Tidak ada belakangnya gitu ya. Tapi putra-putri saya itu namanya panjang-panjang. Kenapa? Karena biar kalau bikin paspor itu gampang. Naik haji gitu ya, umroh gampang. Kalau saya cuma namanya sebetulnya Nikmah saja gitu ya. Tidak di KTP Nikmah saja, di akte kelahiran juga Nikmah saja. Sajanya nggak ada ya, Nikmah gitu ya. Belakangnya Nursyam itu adalah nama bapak saya. Nah, kenapa mereka tuh panjang-panjang tadi alasannya ya. Nah, terus ini artinya apa sih Oriza Satifah Nur Saadah? Nah, teman-teman bisa browsing ya. Oriza Satifah itu padi, Nur Saadah itu cahaya kebahagiaan. Jadi kenapa dinamai padi? Maksudnya adalah biar dia bermanfaat, dia menjadi manusia yang bermanfaat, terus kemudian dibutuhkan ya, karena makanan pokok kita orang Indonesia kan padi, beras maksudnya. Padi. Nah, dari padi gitu ya. Jadi biar dia bermanfaat terus, baik ilmunya, terus orangnya gitu, kekayaannya nanti gitu, semuanya bermanfaat untuk banyak orang. Terus juga filosofinya padi itu makin berisi makin merunduk. Sekalipun misalkan nanti beliau berilmu, banyak ilmunya, terus jadi ilmuwan atau banyak pengalaman hidupnya, tapi tetap rendah hati, bukan rendah diri gitu. Nah, gitu ya perkenalannya. Mau kenalan lagi nggak? Dan di keluarga ini, ini kita siang hari, jadi masih banyak lalu lalang orang ya teman-teman ya. Putri saya ini, putri pertama saya ini biasa dipanggil kakak. Jadi nanti kalau ngobrol-ngobrol saya akan manggil dia
saya akan manggil beliau dengan kakak karena memang biasanya dipanggil oleh adik-adiknya, adik sepupu atau bahkan orang-orang tua panggilnya kakak. Jadi tua. Nah, apa sih yang mau kita obrolin? Jadi gini ya teman-teman ya, saya dulu waktu beliau masih kecil ya, anak-anak saya masih kecil, itu saya membesarkan mereka single parent. Jadi sendiri gitu ya, masih kecil-kecil, kurang lebih selama 12 tahun lah ya, sampai besar begini. Saya baru menikah lagi setelah mereka besar ya, baru sekitar 1 tahun lah saya menikah. Nah teman-teman, tentunya ada banyak hal yang dirasakan oleh anak saya ya, sebagai seorang anak di mata anak gitu. Di mata anak, bagaimana sih rasanya punya single mother gitu, single parents ya, single fighter juga gitu. Bagaimana rasanya mempunyai orang tua tunggal gitu. Nah, kita mau tanya-tanya tuh dari perspektif anak ya. Kalau dari saya sih fine aja barangkali ya, tapi kalau dari perspektif anak tentunya akan berbeda. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ngobrolnya, tapi mudah-mudahan obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Nah, kita tanya langsung ya. Nah, gimana nih Kakak Oriza perasaannya? Pertama gini, jadi anak saya tuh banyak ditinggal, jadi kayak misalnya sekolah ya. Jadi waktu kecil itu mereka benar-benar, anak-anak saya itu benar-benar saya buat mereka mandiri. Jadi misalnya saat anak-anak yang lain itu ditemenin orang tuanya sekolah, diantar sampai gerbang, bahkan ditungguin, saya tidak melakukan itu gitu. Karena apa ya? Karena terpaksa sebetulnya ya. Karena saya harus kerja, saya harus cari uang gitu. Kerja aja nggak cukup waktu itu gitu, karena harus bayar kontrakan. Itu pun sudah kerja dan mencoba merintis usaha pun masih disuruh pindah oleh yang punya kontrakan, bukan diusir ya, tapi disuruh pindah karena saya nggak bayar kontrakan gitu. Nah itu ya, makanya saya membuat anak-anak tuh melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, ada sebuah episode di mana Kakak Oriza ini kan SMP itu dipesantrenkan. Nah, kita tanya tuh perasaannya dulu gimana sih perasaannya, karena dulu saya pernah mendengar sebuah kejadian yang gak enak yang diterima oleh Kakak Oriza karena ibunya sendiri gitu, single parent. Jadi pernah ada kata-kata gimana gitu. Nah, kakak sendiri gimana nih perasaannya dibesarkan oleh ibu tunggal atau orang tua tunggal? Ibu gimana ya? Nah gitu ya, sayang-sayang daripada nggak diupload videonya, ya diupload aja ala kadarnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran nih buat teman-teman. Ada sisi lain yang perlu kita ketahui dari anak kita yang mungkin sama seperti saya dulu ya, single parent. Ya mereka jadi lebih sensitif mungkin gitu ya. Atau ada memang sebagiannya yang tough ya, yang struggle. Ada sebagiannya lagi yang sensitif, cengeng dan lain sebagainya. Jadi macam-macam memang ya. Dan saya termasuk orang yang tidak menyetujui adanya perpisahan di dalam rumah tangga itu. Kalau memang kita bisa mempertahankan, pertahankan. Tapi memang begitulah takdir Allah yang sudah digariskan kepada kami. Mungkin kalau dulu tidak terjadi seperti itu, tidak ada saya sekarang, tidak ada putra-putri saya sekarang, tidak ada keadaan sekarang yang alhamdulillah diberikan kemudahan, keberlimpahan ya, dan karunia-karunia banyak yang lainnya. Teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Kalau ada pelajaran yang bisa dipetik, silahkan diambil. Kalau video ini tidak ada apa-apanya, kosong,
tidak ada manfaatnya, ya abaikan saja dan maafkan saya karena ini salah satu cara untuk menyimpan file video saya yang udah banyak banget di PC, jadi dititipkan ke YouTube. Like, share, dan komen yang positif karena kata-kata dan tulisan positif itu akan membawa energi positif juga bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.